selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya di dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 226 di Kampung Notoyuden. Saya Priagung Demi Widya Kongko, dosen Fakultas Saintek dan sekaligus dosen pembimbing lapangan dari adik-adik mahasiswa KKN ini. Dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin berbagi bersama tentang bagaimana melejitkan potensi UKM di tengah pandemi. Kita tahu bahwa pandemi ini memberikan banyak pengaruh, memberikan banyak dampak bagi para UKM. Salah satunya adalah omset yang menurun akibat tidak ada penjualan yang signifikan selama pandemi. Itu normal. Tetapi sebagai seorang pengusaha UKM, kita harus mencari cara supaya kita dapat bangkit dalam kondisi tersebut dan kita bisa melejitkan lagi potensi kita dan melejitkan lagi omset serta penjualan kita di tengah pandemi. Ada satu kata yang menarik dari Khairul Tanjung, bekerjalah 2-3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak akan membohongi hasil. Bapak dan Ibu sekalian, hasil itu akan diperoleh sesuai dengan usaha kita. Ketika usaha kita itu 10%, maka hasilnya 10%. Ketika hasil kita itu pengen 100%, maka usaha kita 100%. Tapi jika kita ingin hasil kita itu 200%, maka usaha kita juga harus 200%. Itu hukum alam. Sehingga kita tidak bisa untuk mengatur bagaimana kita usaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Itu nggak bisa. Tapi secara normal, Bapak dan Ibu sekalian, usaha itu tidak akan membohongi hasil. Maka daripada itu, seminar ini merupakan suatu bentuk usaha dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita semuanya saling berbagi satu sama lain, karena saya juga memiliki usaha juga yang memiliki dampak juga akibat dengan pandemi ini. Kita berusaha berbagi, kita berusaha bersama-sama untuk bangkit supaya kita bisa mendapatkan laba yang maksimal. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah, apakah Bapak dan Ibu ingin omset selalu bertambah di masa mudah maupun sulit? Apakah Bapak dan Ibu ingin mengembangkan usahanya melalui pelatihan dan sarana-sarana yang lainnya? Apakah Bapak dan Ibu ingin memperoleh akses pembiayaan secara lebih mudah? Dan apakah Bapak dan Ibu ingin usaha yang Bapak dan Ibu lakukan sekarang ini bisa langgeng sampai 10, 20, bahkan bisa diwariskan sampai anak cucu Bapak dan Ibu sekalian? Tentu ketika Bapak dan Ibu menjawab ya untuk semuanya, artinya kita semuanya sependapat. Artinya kita semuanya memiliki satu pemahaman. Artinya kita semuanya memiliki satu nasib juga. Nasib untuk apa? Untuk bisa mengembangkan usaha kita menuju potensi maksimal. Kalau kita tengok dalam segi kita melakukan usaha, ada 4 bagian dari usaha itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah penjualan, yang ketiga adalah pembiayaan, dan yang keempat adalah sistem. Yang pertama adalah produk. Produk adalah sesuatu yang kita jual. Apakah itu dalam bentuk barang ataukah itu dalam bentuk jasa? Bisa jadi Bapak dan Ibu memiliki produk yang bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk jasa. Contohnya apa? Bisa jasa pijat, bisa jasa les-lesan, bisa jasa tukang cuci mobil, dan segala macamnya. Tapi ada juga mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki produk dalam bentuk barang, yaitu misal bakpia, kacang, ataupun barang-barang yang lain seperti fashion, dan segala macamnya. Yang kedua adalah faktor penjualan. Bapak dan Ibu tentu saja ketika memiliki produk, harus menjual produk tersebut supaya menghasilkan omset dan menghasilkan laba. Dalam segi penjualan, Bapak dan Ibu bisa melakukan penjualan secara offline, secara luring, ataupun secara online atau secara daring. Bagaimanapun penjualan itu harus menghasilkan omset dan laba yang menguntungkan tentunya. Tidak bisa kita menjual tanpa menghasilkan laba. Yang ketiga, ketika Bapak dan Ibu ingin usaha Bapak dan Ibu besar, tentu saja Bapak dan Ibu membutuhkan suatu pembiayaan. Pembiayaan itu bisa diambilkan dari laba yang tertahan, atau Bapak dan Ibu perlu pihak ketiga dalam hal ini yang bisa memberikan pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud bisa dalam bentuk pinjaman, kredit, atau bisa dalam bentuk investasi. Umumnya, ketika UMK itu mau mengembangkan usahanya, yang bisa menjadi mitra itu adalah bank dan lembaga keuangan non-bank seperti koperasi ataupun baitul mal. Yang keempat adalah Bapak dan Ibu sekalian memiliki suatu sistem agar usaha Bapak dan Ibu bisa berkembang dan langgeng sampai 10, 20, bahkan bisa diturunkan sampai ke anak cucunya. Sistem tersebut perlu dipikirkan secara serius sejak awal.
Karena ketika sistem itu tidak terjaga, tidak terbangun dari awal, Bapak dan Ibu akan terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Padahal nantinya goals-nya atau tujuannya itu adalah usaha yang Bapak dan Ibu bangun sekarang itu bisa bekerja sendiri, atau dalam kata lain autopilot, dengan sedikit teknis dari Bapak dan Ibu dan dukungan moral saja dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, tentang produk dan penjualan ini akan saya jelaskan sedikit. Produk dan penjualan Bapak dan Ibu sekalian harus menyasar pada market yang jelas. Bisa jadi market yang jelas itu adalah secara luring atau secara daring. Misalkan Bapak dan Ibu ingin menjual bakpia sebagai oleh-oleh, tentu saja tidak bisa menjual oleh-oleh bakpia itu secara door to door atau secara pintu ke pintu. Tentu saja tidak bisa. Bapak dan Ibu harus membangun branding bahwa bakpia tersebut adalah oleh-oleh khas Yogyakarta yang bisa diambil oleh wisatawan sehingga wisatawan datang ke Bapak dan Ibu sekalian. Secara daring pun juga demikian. Bapak dan Ibu ketika ingin mengakses market yang itu adalah anak muda, iklan koran tentu saja tidak efektif. Iklan koran itu hanya efektif untuk usia yang 45 tahun ke atas. Tapi kalau untuk anak muda itu lebih cocok ketika Bapak dan Ibu mempromosikan produknya melalui sosial media. Ada suatu kalimat ya yang kemudian ini menjadi pegangan. Kelas menengah itu membeli produk, tapi kelas atas membelikan sugesti. Kalau Bapak dan Ibu itu memasang produk Bapak dan Ibu itu adalah harga murah, paling murah, mesti dapat pembeli yang itu sering nawar. Tapi ketika Bapak dan Ibu itu memiliki label barang yang terjamin, barang yang kualitas terbaik, barang yang memiliki keaslian yang terjaga, maka Bapak dan Ibu mungkin bisa jadi 50% ke atas tidak akan menemui pembeli yang banyak menawar, tapi pembeli yang langsung membeli barang tersebut. Sebenarnya ada tidak penyelesaian dari 4 segmen tersebut atau 4 faktor tersebut ke dalam satu hal yang lebih integral? Bapak dan Ibu sekalian, maka jawabannya adalah ada. Bagaimana cara kita meningkatkan penjualan, bagaimana cara kita itu mengakses pembiayaan, bagaimana kemudian kita bisa membangun sistem, maka Bapak dan Ibu mau tidak mau perlu yang namanya membangun legalitas usaha. Legalitas usaha yang paling sederhana yaitu IUMK yang memiliki kepanjangan Izin Usaha Mikro dan Kecil. IUMK ini didasarkan pada Perpres nomor 98 tahun 2014. IUMK sendiri hanya merupakan sebuah tanda legal atau bisa jadi adalah suatu hal yang akan menegakkan usaha Bapak dan Ibu sekalian, membuat usaha Bapak dan Ibu itu lebih aman, lebih terjamin, terutama usaha mikro dan kecil. Usaha mikro sendiri itu adalah yang memiliki kekayaan maksimal 50 juta atau setahun omsetnya itu adalah 300 juta. Usaha mikro, sementara usaha kecil itu kekayaan 50 sampai 500 juta atau omset itu antara 300 sampai 2,5 miliar. 300 juta sampai 2,5 miliar. Kekayaan itu di luar dari tanah dan bangunan. Prinsipnya UMK adalah sederhana, mudah, cepat, dan sesuai Perpres seharusnya 1 hari kerja dapat diselesaikan. Bapak dan Ibu sekalian, syarat dan pengajuan IUMK itu cukup sederhana. Surat pengantar RT dan RW untuk mengajukan IUMK sekaligus menerangkan bidang usaha dan domisili usaha yang mau diajukan. Lalu KTP, kartu keluarga, fotokopi pemilik usaha ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, serta mengisi formulir IUMK. Sesuai Perpres itu dilakukan di kecamatan. Tapi kita tidak tahu birokrasi kita apakah itu bisa di kelurahan atau bahkan kita harus ngurus ke kota. Tetapi ketika Bapak dan Ibu itu memiliki UMK, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Pertama, Bapak dan Ibu bisa legal melakukan usaha dan tenang karena tidak ada gangguan yang bisa menjatuhkan ataupun yang lainnya. Yang kedua, selalu mendapatkan informasi tentang pengembangan usaha dan sosialisasi program-program dari pemerintah tentang pengembangan usaha. Saya pernah beberapa kali Bapak dan Ibu sekalian diundang untuk mendapatkan pelatihan gratis, entah itu secara daring maupun secara luring. Secara daring ada pengembangan tentang bagaimana mengembangkan makanan yang itu kalengan, bagaimana mengembangkan makanan supaya dapat sertifikat halal, kemudian bagaimana men-scale up bisnis, membangun jaringan, membangun relasi, dan segala macamnya. Yang ketiga, mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Bapak dan Ibu sekalian, IUMK ini sangat berfungsi ketika Bapak dan Ibu itu mengajukan pinjaman. Misal yang Bapak dan Ibu mengajukan pinjaman, bank membutuhkan legalitas, tidak perlu yang namanya CV, tidak perlu yang namanya PT, cukup IUMK.
IUMK itu hanya nantinya berupa kartu. Kalau saya bukan IUMK lagi karena saya sudah CV. Mendapat fasilitas pendampingan, nanti Bapak dan Ibu didampingi oleh fasilitator, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke bank dan non-bank, dan mendapatkan fasilitas relasi dan kemitraan untuk meningkatkan omset. Namun, di luar keuntungan itu, Bapak dan Ibu juga perlu ingat, ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban Bapak dan Ibu sekalian tentu saja yang menjalankan usahanya. Yang pertama. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu ketika mencapai omset tertentu, perlu mendaftarkan dirinya atau mungkin usahanya ketika sudah berbadan hukum untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun Bapak dan Ibu tidak perlu pusing, tidak perlu berarti aku harus membayar pajak. Ya, membayar pajak itu memang iya, karena itu untuk ikut serta dalam membangun negara. Kita dapat fasilitas dari negara dan kita juga perlu ikut dalam membangun negara. Dan nanti ribet pelaporan SPT-nya, tidak usah khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Rekan-rekan di kantor pajak itu sangat bisa diajak kerjasama untuk membantu misal mengisi SPT atau membantu mendaftarkan SPT, mendaftarkan NPWP, itu mereka bisa diajak kerjasama. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui, di peraturan yang terbaru, omset sampai dengan 2,5 M itu hanya dikenai pajak 1%. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki omset dalam setahun itu adalah 300 juta, maka pajaknya setahun itu adalah 3 juta. Itu pun ketika Bapak dan Ibu betul-betul bahwa tidak rugi. Kalau misalnya rugi nanti bisa diatasi dengan cara Bapak dan Ibu konsultasi ke bagian pajak tentang pelaporan pajaknya. Saya rugi, apakah saya harus membayar pajak? Nanti akan dibantu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, NPWP ini juga berguna, memiliki keunggulan juga, memiliki keuntungan juga Bapak dan Ibu sekalian. Ketika memiliki NPWP, Bapak dan Ibu itu bisa mendaftarkan usahanya untuk melakukan kemitraan dengan vendor-vendor penyedia sarana pemasaran. Contohnya, kalau secara luring kita kenal yang namanya Grab, Gojek, Maxim, itu bisa membantu kita dalam pemasaran. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mendaftarkan produknya ke marketplace atau toko-toko daring seperti Tokopedia, Shopee, dan segala macam. Bapak dan Ibu sekalian, jadi keunggulan untuk ketika Bapak dan Ibu memegang IUMK dan NPWP ini sangat banyak. Bisa meningkatkan omset dan penjualan, bisa membangun sistem, dan yang terakhir, Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan sarana pembiayaan dari bank. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kata mutiara dari seorang yang namanya Sir Richard Branson. Itu adalah seorang pendiri dari suatu perusahaan pesawat terbang namanya Virgin Airlines. Dia mengatakan, mengerjakan pekerjaan yang kamu cintai itu adalah kenikmatan dunia yang terbaik. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu kondisi pandemi ini membuat kita perlu berusaha lebih keras. Tapi ketika kita berusaha dan kemudian kita belum mencintai pekerjaan kita, maka yang ada adalah hanyalah capek. Mari kita cintai pekerjaan kita, mari kita cintai aktivitas kita, supaya yang kita lakukan itu semua bernilai amalan usaha dan mendapatkan pahala, serta bisa memberikan kepuasan bagi diri kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sekedar berbagi, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.